Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Saya sekarang bekerja di Taiwan, tapi saya ada keluhan masalah kesehatan kewanitaan. Dan saya pergi ke dokter, tapi suami saya malah marah besar, Buya. Saya harus gimana menanggapinya? Sedangkan keluhan saya sudah lama, Buya, hampir 1,5 tahun. Sudah coba minuman herbal, tapi malah ada keluhan yang lain. Jadi majikan bawa saya ke dokter. Pertanyaan saya, Buya, saya lanjut berobat apa berhenti, Buya? Karena suami mengancam jika tidak berhenti berobat, maka didoakan tidak akan sembuh penyakitnya. Syukran, Buya. Yang pertama, jelentrehkan dengan sesungguhnya tentang penyakit Anda kepada suami agar dia faham. Anda fahamkan. Kalau Anda tidak bisa memahamkan, Anda bisa minta tolong kepada yang lainnya. Setelah pesan itu nyampe kepada suami, lihat reaksinya. Kalau ternyata sementara suami itu dalam urusan berobat itu bukan sekedar mengizinkan, wajib juga dia mengobatkannya, jangan sekedar mengizinkan. Artinya dalam urusan obat itu, urusan memberikan obat memang bisa ada pendapat yang mengatakan obat tidak wajib bagi seorang suami, tapi aneh. Karena makan, minum itu adalah demi kesinambungan kehidupan seorang istri, maka kesehatan pun juga sama. Sehingga memberikan obat adalah wajib bagi seorang suami. Jadi seorang suami itu bukan sekedar mengizinkan saja, tapi hendaknya ngasih duit untuk berobat. Fahami, hai para suami. Jika ternyata sudah menjelaskan kok belum mengizinkan, tidak mengizinkannya alasannya apa? Jika alasannya syar'i misalnya, di tempat tersebut mungkin tidak ada dokter-dokter yang mungkin khawatir tentang kehormatan seorang wanita karena di negeri yang tidak beriman atau bagaimana. Takut nanti bagaimana. Kalau alasannya begitu tinggal nanti menjelaskan. Pastikan bahasanya Anda akan dirawat oleh seorang dokter wanita yang ada di Taiwan sana. Pastikan. Jika ternyata Anda sudah berusaha dengan itu, pastikan dokternya perempuan yang ahlinya dalam hal ini, kok ternyata sang suami tetap melarang, maka ketahuilah urusan menjaga nyawa, mempertahankan, menjaganya kesehatan itu wajib, maka suami bisa dilanggar, bahkan suami dosa yang demikian itu. Melarang istrinya berobat, mendoakan lagi, balik ke dia sendiri nanti. Tolonglah urusan suami istri harus tidak hanya urusan senang-senang saja. Perhatian itu penting, kewajiban tanggung jawab itu penting. Khususnya urusan sakit ini, Masya Allah. Ada seorang suami memang gak peduli urusan sakit. Bahkan kalau sudah istrinya sakit, tambah marah aja dia. Bukan tambah kasih, tambah sayang. Ini model laki-laki apa begitu tuh. Cuman Buya tidak tahu ini dialognya itu antara Anda yang bertanya dengan suami itu seperti apa. Atau mungkin maksud suami Anda yang tidak Anda sampaikan, maksud suami Anda adalah berobat saja di Indonesia. Berarti dia rindu, kangen dengan Anda. Pulanglah Anda, selesai. Jadi tolong diskusi yang baik. Jika intinya seorang suami tidak mau mengobatkan biaya obat dan sebagainya, atau ternyata suami sampai melarang, maka seorang istri bisa melanggar. Karena apa? Demi keselamatan nyawanya. Karena kalau orang tahu sakit yang membahayakan lalu tidak berobat, termasuk orang bunuh diri, dan bunuh diri nggak boleh. Baik seperti itu, tolonglah diskusi yang baik, komunikasi yang baik, kemudian ayo kita semuanya itu memperhatikan pasangan, urusan kesehatan khususnya. Jangan sampai, dan juga jangan bohong sih, ada sebagian wanita itu cari perhatian suaminya itu, kalau tidak sakit nggak enak, ngomong sakit tuh, akhirnya suaminya tuh enak, setiap hari sakit, ngomong sakit. Nah ini nggak begitu dong. Suami juga begitu, pengen ngomong sakit, dikit-dikit sakit sama istri itu. Sampai istri ngomong nih, orang ini kok sakit terus, tapi di luar tuh ketawa-ketawa sama suaminya, sama teman-temannya. Giliran rumah sakit lagi. Sehingga ada seorang tuh nggak berani ngomong sakit kepada pasangannya. Kenapa? Kalau saya ngomong sakit, dia ngejori, punya sakit yang lebih parah lagi. Ini kan hidup kayak begitu tuh apa? Semuanya ngaku sakit. Ini capernya orang tidak cerdas. Jadi kalau istrinya ngomong sakit, dia langsung ngomong, saya juga begini. Atau suami ngomong, lah saya sakit, langsung dia jori, saya juga begini. Mestinya kalau ada pasangan ngomong sakit, biarpun kamu isi sakit, selesaikan dulu, sambut dulu dia. Jangan langsung, saya juga sakit. Dulu. Akhirnya suaminya mau ngadu, susah, nggak enak. Mending diem aja deh. Atau seorang istri ngadu nggak enak. Dan ini penyakit loh ya. Ada istri itu karena dia lemah akalnya, capernya ke suami itu sakit. Kalau suami di rumah sakit, nggak usah makan ini.
Mestinya kalau caper, cari perhatian kepada suami, dia ketemu suami sehat, biar dalam keadaan sakit yang sehat dulu, baru setelah itu ngomong, bang sebetulnya saya itu adalah, cuman waktu abang datang saya semangat, tapi sebenarnya saya sakit begini, ngomong yang baik dong. Caper sakit, ya. Ada ini, kita sampai ada ngadu, oh, kalau ada suami sakit terus dia. Iya bu ya, istri saya itu, saya kan pernah nyuruh orang, suruh perhatikan apa betul istri saya sakit. Waktu saya pergi kerja seminggu tuh nggak sakit, pas waktu saya pulang sakit. Saya guyon nih, ya mungkin terlalu rindu kepadamu. Ya tapi kalau begitu terus gimana? Terlalu sayang kepadamu barangkali. Coba kamu di rumah terus. Saya di rumah liburan juga sakit terus tiap hari. Gayanya, actionnya itu action bodoh. Action bodoh. Jadi ini bahaya nggak seperti itu. Tadi tolong, jadi dua sisi ya. Jujur, kalau tidak sakit jangan ngomong sakit, ini cari perhatian saja. Na'udzubillah. Di sisi lain kalau sakit, tolong perhatikan pasanganmu yang sakit itu. Bukankah itu itu kekasihmu, orang yang kau cintai? Ya, jangan dibiarkan dia dalam keadaan sakit. Subhanallah, kalau hidup indah, kalau hidup seperti itu kan enak. Sakit cuek. Sakit malah dimarah-marahi. Sakit kok dimarah-marahi. Bahkan kaidah hidup dengan orang sakit itu ada. Kita boleh berbuat kepada orang sehat, tapi dengan orang sakit gak boleh. Dia marah, kita gak boleh balas marah dia. Karena orang sakit. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kesehatan kita semuanya. Allah memberikan pada kita kejujuran sehingga dalam hidup semakin indah, dalam cinta karena Allah, saling memperhatikan, saling tolong menolong, saling memberi kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.